Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Segala puji hanya milik Allah, zat yang tidak ada sekutu baginya, zat yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat petunjuk. Seandainya Allah tidak memberikan kita petunjuk, niscaya kita tidak akan mendapat petunjuk. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada manusia paling mulia di muka bumi ini, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, izin Allah saya duduk di sini di hadapan antum semua, bukan berarti saya lebih baik, bukan berarti saya lebih berilmu di antara Anda semua. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, "Balighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Sahabat Quran, dimanapun antum berada, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan tentang syahadat. Syahadat merupakan rukun Islam yang pertama, merupakan pondasi dasar kita sebagai umat Islam. Syahadat merupakan kalimat yang sederhana, akan tetapi dia merupakan kalimat yang sangat agung dan kalimat yang mempunyai makna yang sangat luar biasa bagi kita umat muslim. Syahadat berasal dari kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata syahida yang artinya ia telah menyaksikan. Kalimat syahadat merupakan pernyataan sekaligus pengakuan bahwa sesungguhnya tiada ilah yang patut disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Hadis riwayat Arba'in An-Nawawiyah karya Imam Nawawi tentang masalah dasar Islam, yaitu tentang dua kalimat syahadat, dari Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Dia berkata, ketika kami berada di tengah majelis bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada suatu hari tiba-tiba nampak di hadapan kami seorang laki-laki berpakaian sangat putih, berambut sangat hitam, tidak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan jauh, dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Lalu dia berhadapan duduk dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyandarkan lututnya pada lutut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan meletakkan tangannya pada kedua pahanya. Selanjutnya dia berkata, "Wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam." Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima sholata wa tu'tiya zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Hadis riwayat Muslim, dan hadis ini sebetulnya masih berlanjut. Ada beberapa poin yang dapat kita ambil sebagai pelajaran dari hadis tersebut, bahwa Islam itu bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan syahadat? Syahadat adalah menetapkan dan mengakui dengan lisan dan hati. Ya, seperti itu. Pelajaran yang dapat kita ambil yang kedua adalah kalimat la ilaha illallah, artinya la ilahatun illallah, yaitu tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Konsekuensinya, sesembahan selain Allah itu batil, karena hanya Allah lah yang berhak disembah, yang berhak diibadahi. Ya. Dan ketiga, kenapa rukun la ilaha illallah dan Muhammadar Rasulullah dijadikan satu rukun? Kenapa tidak menjadi dua rukun? Karena konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah adalah harus ikhlas. Sedangkan syahadat Muhammadar Rasulullah adalah ittiba' Rasul. Ittiba' Rasul itu mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sedangkan kunci agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mempunyai 2 syarat, yaitu ikhlas dan ittiba'ur rasul. Jadi ikhlas karena Allah semata, ittiba mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Syahadat dengan lisan tidaklah cukup, tetapi syahadat harus diikuti dengan hati yang ikhlas. Kenapa? Karena orang munafik pun bersyahadat dengan lisan aja. Mereka tidak melakukan, tidak mengamalkan dalam kehidupannya. Kalimat syahadat disebut syahadatain, yang artinya 2 kalimat syahadat. Pertama, kalimat syahadat tauhid yang bunyinya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, syahadat Rasul yang berbunyi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita umat Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika adzan berkumandang. Kita mendapatkan 2 kalimat syahadat disebut 2 kali. Ketika dalam iqamat kita mendapatkan kalimat syahadat disebut 1 kali. Kemudian ketika sholat fardu, sholat wajib, ya, sholat wajib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, terdapat dalam gerakan tasyahud. Nah, di situ kalau kita hitung ada 9 kali kita umat Islam melaksanakan 2 kalimat syahadat. Ditambah lagi ketika kita sebagai umat Islam dawam atau sudah terbiasa melaksanakan sholat sunnah rawatib, itu maka betapa banyak lagi kalimat syahadat kita sebutkan dalam sholat. Sahabat Quran, dengan demikian dapat dipahami bahwa ketika kita sebagai umat Islam tertib dalam menjalankan sholat 5 waktu dan sholat sunnah lainnya, maka berarti kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin kita menjaga keimanan kita kepada Allah, maka Allah semakin dekat. Pertolongan Allah semakin dekat untuk kita. Dan ketika kita dihadapkan pada suatu ujian, segala permasalahan yang kita hadapi, sebesar apapun, seberat apapun, insya Allah pertolongan akan ada untuk kita, akan hadir untuk kita. Sebab Allah mempunyai segala kekuatan untuk membantu setiap hambanya untuk menyelesaikan segala urusannya. Baik, sahabat Quran, kita kembali kepada hakikat ikhlas dari kalimat syahadat. Kalimat syahadat tauhid, la ilaha illallah, apakah sudah kita ucapkan dengan lisan yang ikhlas? Apabila kalimat yang diucapkan tersebut sudah kita buktikan melalui pembuktian. Cinta kita kepada Allah harus ada pembuktiannya. Contoh ikhlas ketika kita telah mengucapkan la ilaha illallah, diantaranya adalah ketika kita melaksanakan sholat. Ya. Mungkin untuk sebagian orang melaksanakan sholat akan terasa berat, ditunda-tunda. Akan tetapi untuk sebagian orang yang sudah ikhlas dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia akan menunggu waktu sholat. Bahkan sebelum waktu masuk azan sudah duduk di tempat sholat, menunggu tiba panggilan untuk sholat. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, dengan kita telah mengerti, memahami dan melaksanakan syahadat, maka insya Allah kita akan termotivasi untuk melaksanakan, untuk menjalankan ridho, melakukan rukun Islam selanjutnya. Selanjutnya adalah sholat. Seperti tercantum dalam Quran surah 20 ayat 14, itu surah Toha ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis sholata li dzikri. Yang artinya, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk mengingat aku. Dalil tersebut merupakan salah satu ayat yang terdapat dalam Al-Quran di antara sekian banyak ayat syahadat tauhid di mana Allah meminta kita hambanya untuk banyak mengingat Allah. Dalam Quran surah Az-Zariyat surah 51 ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia
kecuali untuk menyembah aku. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, dengan kita telah memahami makna dari 2 kalimat syahadat, maka syahadat mempunyai 3 kedudukan, yaitu lisan, badan, dan hati. Di mana syahadat ketika diucapkan dengan lisan, maka harus diresapi dengan hati, kemudian berbuah menjadi amal perbuatan kita dalam segala aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita cukupkan pembahasan materi tauhid tentang syahadat pada episode kali ini. Mudah-mudahan dari yang sedikit yang telah saya sampaikan memberikan manfaat buat antum sahabat Quran semua, khususnya untuk saya pribadi. Saya tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji yuk kita ngaji, yuk ngaji, yuk belajar ngaji.